pada uh, materi pada materi yang pertama ini kami memberikan kesempatan kepada kandidat Dr. Ahmad Haluti MPD selaku Tik Bolsel untuk memberikan materi awal untuk pertemuan virtual Zoom yang kedua ini. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota-Kota Mobagu, yang kami hormati tim inti Kabupaten, Bu Lili, sahabat-sahabat semua TIM Kota-Kota Mobagu yang hadir pada hari ini. Pertama, mari kita persembahkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi, karena dengan izin kuasanya lah kita semua di tengah-tengah kesibukan dalam rangka menjalankan ibadah puasa yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari yang ke-22 kalau tidak salah. Masih dalam keadaan sehat. Timbang dari teman-teman kita ada yang sudah sakit, mari kita doakan bersama. Semoga penyakit mereka bisa disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tenaga inti tim madrasah, sangat kami banggakan. Alhamdulillah 6 hari telah berlalu. Kita semua sudah melaksanakan tugas mandiri 1, di mana semua materi sudah diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah, kemudian bendahara dan operator madrasah, di mana bahwa dengan hasil yang terakhir sehingga bisa masuk kita di daring 2 pada hari ini. Perlu kami sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa tujuan daripada kegiatan ini itu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada TIM sehingga mampu menerapkan EDM, RKAM di madrasah masing-masing. Sehingga dengan hasil yang diharapkan selama 5 hari Bapak Ibu sudah, atau 6 hari Bapak Ibu sudah lakukan, itu dengan harapan terbentuknya tim inti madrasah sebagai pengembang penerapan EDM RKAM. Alhamdulillah dengan berbagai macam persoalan atau dengan berbagai masalah kesibukan Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas mandiri 1. Ini semua kami sudah lalui, dan yang pada intinya Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu akan berhadapan dengan tes atau soal yang akan menentukan kelulusan daripada Bapak dan Ibu selama mengikuti BIMTEK, dan akan memperoleh nilai 73 untuk TIM. Itu baru bisa dinyatakan lulus dan berhak mendapat sertifikat untuk BIMTEK EDM RKAM. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, kami mulai dari pengertian daripada RKAM versi 2, di mana bahwa RKAM versi 2 atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik. Versi 2 ini adalah aplikasi pengelolaan keuangan madrasah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dapat diakses baik secara online maupun semi-online. Ini adalah merupakan versi terbaru yang merupakan penyempurnaan dari aplikasi ERKAM versi 1 atau versi sebelumnya. Sehingga dalam versi 2 ini melengkapi atau menyempurnakan dari versi 1 untuk
Erekam. Kemudian maksud dan tujuan dari Erekam versi 2 itu adalah agar aplikasi Erekam menjadi lebih mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan dari para pengguna, itu mulai dari tingkat madrasah, kabupaten kota, provinsi, hingga pusat. Dengan tujuan daripada Erekam versi 2 ini itu adalah mampu menghasilkan informasi keuangan berupa dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang akurat, tepat waktu, akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Kemudian Bapak Ibu, manfaat daripada Erekam versi 2 ini itu adalah agar aplikasi Erekam menjadi lebih mudah digunakan dan dibutuhkan, sehingga pembuat kebijakan dapat membuat kebijakan yang lebih akurat dan tepat bagi peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Sehingga dalam jenjang penggunaan atau pengguna Erekam versi 2, itu jenjang pengguna Erekam versi 2 memiliki beberapa tingkatan dengan fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama tingkat pusat, terdiri dari pembuat kebijakan pusat, kemudian admin pusat, dan auditor. Pak Rahmat, unmute DP ini. Pak Rahmat, Ya, ya. Pak Rahmat. Ada? Tak unmute deh. Ya, sudah. Oke, siap. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, jenjang pengguna Erekam versi 2 itu memiliki beberapa tingkatan dengan fungsi yang berbeda. Kami kembali menyampaikan bahwa tingkat pusat terdiri dari pembuat kebijakan, kemudian admin pusat, auditor internal dan eksternal. Kemudian yang kedua tingkat provinsi itu terdiri dari pembuat kebijakan provinsi. Nah, admin provinsi termasuk Pegjawas tingkat kabupaten kota itu terdiri dari pembuat kebijakan kabupaten kota, admin kabupaten, pengawas tingkat madrasah, itu terdiri dari kepala madrasah, staf madrasah maksimal 8 orang yang dikatakan sebagai TPM, tim penjamin mutu madrasah, atau tim penjamin mutu yang sebagai penyusun anggaran yang ada di madrasah. Kemudian fungsi dan tujuan atau tanggung jawab penggunaan tingkat pusat, itu pembuat kebijakan pusat akun itu diberikan kepada pembuat kebijakan Kemenak tingkat pusat. Nah, akun ini memiliki fungsi agar dapat melihat kondisi dan informasi keuangan madrasah secara nasional, sehingga kondisi dan informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan tingkat pusat untuk peningkatan mutu madrasah. Nah, admin pusat ini atau akun diberikan kepada penanggung jawab teknis Erekam di tingkat pusat. Nah, fungsi dan tanggung jawab admin pusat itu adalah yang pertama, monitor proses implementasi Erekam tingkat provinsi, kabupaten kota, dan madrasah. Sebagaimana tingkat pusat untuk memberikan dukungan jika terjadi kendala terhadap aplikasi Erekam, kemudian melakukan fasilitasi penelitian atau pelatihan dan dukungan bagi tim provinsi, kabupaten kota, dan madrasah secara berjenjang. Sehingga dalam melakukan proses terhadap tambah atau penghapusan kegiatan, subkegiatan, komponen biaya, satuan, dan tahun anggaran. Kemudian melakukan pemutakhiran terhadap aplikasi Erekam. Nah, dalam melakukan analisa dan memberikan masukan terhadap Erekam yang sudah diinput, tidak bertugas lagi dalam menangani Erekam. Nah, menambah pengguna tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan madrasah itu menambahkan peran bagi pemilik akun pusat itu sendiri maupun pengguna lainnya. Nah, dengan peran yang dapat ditambahkan adalah sebagai peran pusat, sebagai
peran provinsi sebagai peran kabupaten kota dan madrasah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, auditor internal dan eksternal akun ini diberikan kepada auditor internal Kemenak, yaitu auditor Inspektorat Jenderal Kemenak, dan auditor eksternal yaitu BPK dan BPKP. Di mana bahwa kemarin dalam hal pelaporan dana yang ada di madrasah itu dengan berbagai macam bundelan yang begitu banyak, dengan berbagai macam catatan yang begitu tentang pengeluaran dan lain sebagainya, maka dengan hadirnya ERKAM dan EDM ini Bapak Ibu secara online akan dilihat oleh pusat. Itu secara online sudah bisa dibaca tentang pelaporan dan pertanggungjawaban lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi dan tanggung jawab pengguna tingkat provinsi itu yang pertama, pembuat kebijakan provinsi. Akun ini diberikan sebagai pembuat kebijakan tingkat provinsi. Kemudian akun ini memiliki fungsi agar dapat melihat kondisi dan informasi keuangan madrasah di tingkat provinsi, bagaimana yang sudah disusun oleh TPM, tim penjamin mutu. Tim penjamin mutu ini Bapak dan Ibu itu akan di-SK-kan oleh kepala madrasah. Sehingga dalam penyusunan anggaran 8 orang sebagai tim penjamin mutu ini termasuk kepala madrasah itu yang bertanggung jawab dalam perencanaan keuangan yang ada di madrasah. Nah, admin provinsi, fungsi dan tanggung jawab admin ini adalah memonitor proses implementasi ERKAM tingkat madrasah dan kabupaten kota. Kemudian melakukan fasilitas dan dukungan bagi tim kabupaten kota dan madrasah secara berjenjang. Kemudian melakukan analisis dan memberikan masukan terhadap ERKAM yang sudah diinput oleh tim penjamin mutu madrasah. Sehingga dalam menambah akun tingkat kabupaten kota dan madrasah yang ada di wilayah provinsi tersebut, itu menambah peran akun kabupaten atau kota dan madrasah di wilayah provinsi, kemudian menonaktifkan akun kabupaten kota dan madrasah yang tidak bertugas lagi menangani ERKAM, kemudian mendistribusikan nomor register bagi admin kabupaten kota dan madrasah, kemudian menentukan jadwal input ERKAM. Nah, Pokjawas akun ini diberikan kepada Pokjawas. Akun ini memiliki fungsi agar Pokjawas dapat melihat ERKAM madrasah binaannya. Jadi juga pengawas termasuk dalam hal untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan yang ada di madrasah binaannya dan memberikan masukan terhadap ERKAM tersebut di saat kita sudah menyusun ERKAM. Kemudian fungsi dan tanggung jawab admin kabupaten kota. Pertama, membuat kebijakan kabupaten kota. Akun ini diberikan pembuat kebijakan tingkat kabupaten atau tingkat kota. Sehingga dalam akun ini memiliki fungsi agar dapat melihat kondisi dan informasi keuangan madrasah di tingkat kabupaten maupun tingkat kota. Nah, kondisi dan informasi keuangan ini dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan tingkat kabupaten kota untuk meningkatkan mutu madrasah, di mana semua anggaran ini yang melibatkan tim 8 orang yang akan di-SK-kan oleh kepala madrasah, mereka akan menyusun anggaran demi meningkatkan kinerja maupun peningkatan mutu madrasah. Kemudian admin kabupaten kota dan tanggung jawab admin kabupaten kota itu adalah monitor proses implementasi ERKAM tingkat madrasah, kemudian melakukan fasilitasi atau pelatihan dan dukungan bagi tim madrasah, kemudian melakukan pengaturan jadwal input rencana di aplikasi ERKAM, melakukan analisa dan memberikan masukan terhadap ERKAM yang sudah diinput, kemudian menambah akun tingkat madrasah, camat dan staf dalam kabupaten kota dan madrasah yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut, sehingga menonaktifkan akun madrasah yang tidak bertugas lagi menangani ERKAM, itu mendistribusikan nomor register bagi admin madrasah, kemudian menentukan jadwal input pengawas. Akun ini diberikan kepada pengawas madrasah
yang memiliki fungsi agar pengawas dapat melihat rekam madrasah binaannya dan memberikan masukan terhadap rekam yang disusun oleh tim penjamin mutu. Kemudian fungsi dan tanggung jawab tingkat madrasah Bapak Ibu. Yang pertama adalah admin kepala madrasah. Fungsi dan tanggung jawab ini menerima dan menyimpan nomor register rekam. Itu tugas kepala madrasah. Kemudian menyerahkan nomor regis kepada kepala madrasah yang baru jika kepala madrasah yang lama dimutasi ke tempat yang lain. Jadi kalau kita sebagai kepala madrasah sudah dimutasikan ke madrasah yang lain, maka tugas kepala madrasah itu menyerahkan nomor register kepada madrasah yang baru. Sehingga dalam melakukan register madrasah di aplikasi Erkam, kemudian mendaftarkan atau mengganti reset password staf yang akan diberikan otoritas untuk akses Erkam yang ada di madrasah masing-masing. Nah, dalam menghitung jumlah pendapatan berdasarkan sumber pendapatan, itu menentukan kegiatan dan subkegiatan, kemudian melakukan persetujuan atas rincian biaya AKB atau anggaran kas dan biaya yang sudah disusun oleh staf. Sehingga antara bendahara, kemudian staf yang di-SK-kan oleh kepala madrasah itu adalah mereka-mereka yang akan menyusun anggaran yang ada di madrasah. Dengan istilahnya satu tim Bapak Ibu. Jangan kepala madrasah punya keinginan lain, kemudian staf juga punya keinginan lain. Nah, fungsi dan tanggung jawab admin madrasah itu adalah menyelesaikan input rencana dengan menghitung rincian biaya, itu tugas daripada staf, serta menentukan jadwal pelaksanaan AKB atau subkegiatan yang telah disusun oleh kepala madrasah. Kemudian menyelesaikan input realisasi sesuai dengan kondisi yang ada di madrasah. Kemudian mengecek dan print secara bulanan dokumen penatausahaan berupa BKU, buku kas umum, buku pembantu, dan laporan pertanggungjawaban. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, 5 hari atau 6 hari telah kita berlalu mengikuti BIMTEK Daring 1 yang alhamdulillah kami berharap pada Bapak dan Ibu dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada tim inti penjamin mutu sehingga mampu menerapkan EDM Erkam ini di madrasah masing-masing dengan harapan Bapak Ibu terbentuk tim inti madrasah sebagai pengembang penerapan EDM madrasah. Sehingga alhamdulillah kemarin dengan berhasil DON, sekali lagi kami menyampaikan bahwa di akhir kemudian di BIMTEK ini Bapak dan Ibu akan dihargai dengan 40 JPL. Sehingga dengan hasil yang begitu bagus, kemarin kami di TIK kami sampaikan untuk mencapai nilai 71 kami lulus. Itu pun berjuang Bapak dan Ibu setiap diberikan kesempatan 15 kali untuk mengulangi sampai mencapai nilai 71. Alhamdulillah kami bisa mencapai itu, dan perlu kami sampaikan bahwa setiap soal atau mengulangi soalnya akan berganti, tidak lagi soal yang kita sudah lalui, tetapi lain sudah soal yang lain lagi modelnya. Sehingga Bapak Ibu diberikan di saat tes akhir, diberikan kesempatan 15 kali untuk mengulangi apabila belum mencapai nilai 73 dalam hal kelulusan BIMTEK yang Bapak Ibu laksanakan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan, dan karena masih ada lagi pemateri yang selanjutnya, kami kembalikan kepada Ibu Lili sebagai TIK Kota Mobagu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah memaparkan materi terkait dengan gambaran-gambaran seperti apa yang akan Bapak Ibu pelajari pada materi daring 2 nanti sebentar. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pemateri yang kedua, kepada Tik Bolmut, Ibu Kalsum, untuk dapat memaparkan materinya. Karena waktu ini panjang, masih 1 jam lebih, mohon memberikan gambaran seperti apa nanti
pada materi kedua dan tindak lanjutnya seperti apa. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih.